warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru UPT SMP Negeri 20 Gresik. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, bagaimana perasaannya hari ini? Ada yang sedang bersedih? Tidak ada. Ada yang hari ini memiliki cerita yang sedikit menyedihkan ataupun membuat hati jengkel? Hujan. Mau berangkat nggak bisa. Saya nggak ada minumannya sekarang. Saya nggak ada minumannya. Iya, nanti bisa ambil di kantin ya Pak ya. Oke, salam sehat dan bahagia Bapak Ibu. Perkenalkan saya Siti Ummu Kulsum, pengampu bahasa Indonesia di UPT SMP Negeri 20 Gresik, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Gresik. Selanjutnya ini agenda pertemuan kita hari ini. Di sini saya tidak berusaha untuk berkata banyak ya Bapak Ibu. Saya tidak bermaksud menggurui di sini. Saya rasa Bapak Ibu semua cukup memiliki banyak pengalaman di sini, karena Bapak Ibu lebih dahulu terjun ke dunia pendidikan. Jadi saya di sini hanya untuk sharing saja Bapak Ibu. Jadi agenda kita yaitu pembukaan 10 menit, pemahaman inti 30 menit, eksplorasi konsep 20 menit, dan yang terakhir kita refleksi 10 menit. Sebelum kita masuk ke kegiatan, kita bikin kesepakatan ya Bapak Ibu bahwa yang pertama, seluruh audiens memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika audiens berbicara, maka yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti kegiatan forum ini dengan perasaan yang gembira. Iya. Bagaimana kesepakatannya? Bisa disepakati Bapak Ibu? Mau ditambahkan atau ada yang mau dikurangi? Setuju ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ikuti kegiatan ini dengan perasaan yang gembira. Oke, sebelum masuk ke materi, saya minta Bapak Ibu untuk duduk bersila. Duduk bersila. Oke. Kemudian tangannya seperti ini, diletakkan di lutut Bapak Ibu. Iya. Dua-duanya. Kita mindfulness sebentar ya Bapak Ibu. Kita berpikir, memfokuskan diri sebelum masuk ke dalam forum ya Bapak Ibu, sambil memejamkan mata. Boleh, silahkan. Akan saya perdengarkan musik relaksasi. Boleh, silakan ditutup mata Ibu Bapak Ibu. Oke, silakan ditutup matanya Bapak Ibu. Boleh dibuka matanya Bapak Ibu. Nah, bagaimana perasaannya? Sedikit lebih
tenang. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Ya mungkin dalam masih lama. Maksudnya dalam sebelum masuk ke forum mungkin ada perasaan yang masih cemas atau perasaan yang masih mengganjal di dalam hati. Kita sudah bersepakat bahwa kita akan mengikuti kegiatan ini dengan perasaan yang gembira ya Bapak Ibu. Nah, untuk melatih fokus kita hari ini saya mau bikin ice breaking sebentar. Bapak Ibu mau duduk apa sambil berdiri Bapak Ibu? Duduk saja, oke boleh. Jadi ice breakingnya sederhana Bapak Ibu. Kalau saya bilang gajah, tangannya seperti ini, loh, gajah. Kalau saya bilang semut, tangannya seperti ini. Gajah. Jadi kebalikannya Bapak Ibu ya. Kita latih fokus kita semua sebelum masuk ke forum diskusi ini. Jadi kalau saya bilang gajah, tangannya seperti apa? Kalau saya bilang semut, tangannya? Oke. Kamu kecil besar. Nggak usah Bu, gini aja. Oke ya, jadi saya mulai, kita ikuti bersama-sama. Semut-semut, gajah-gajah, semut gajah, gajah semut. Oke, ternyata sudah banyak yang fokus ya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, saya coba minta satu orang ya untuk melatih fokus. Kita coba ke Bu Eri. Gajah-gajah, semut-semut, semut gajah. Oke, tepuk tangan buat Bu Eri. Ternyata masih fokus ya Bu Eri ya. Oke, kita lanjut ke materi. Lateku sing tuwek ya. Oh, Udah aku ya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang makna hukuman ya Bapak Ibu ya. Makna hukuman, kemudian konsekuensi, restitusi, mungkin yang guru BK sudah sedikit mengerti ya gitu. Jadi karena kita sudah masuk ke kurikulum merdeka di mana Bapak pendidikan kita mengatakan bahwa merdeka, arti kata merdeka untuk siswa itu bukan memerdekakan, tidak memerintah apa-apa, tetapi mereka memerintah dirinya sendiri. Jadi dia tidak diperintah orang lain, tapi memaksa memerintah dirinya sendiri. Jadi arti kata merdeka itu bebas lahir dan batin, tapi tidak semerta-merta bebas secara bebas-bebasnya ya, tapi ya tidak berarti mutlak ya Bapak Ibu, tapi bebas di sini adalah dia masih bisa memerintah dirinya sendiri. Jadi ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju atau tidak setuju? Bisa iya, bisa tidak. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju nih Bapak Ibu? Sama? Iya kadang enggak ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, memberi penghargaan ya atau reward. Misalkan ada anak yang bisa menjawab, kita kasih hadiah permen atau kita kasih hadiah apa, itu ternyata dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Oke. Ya, ternyata banyak setuju Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita bahas. Jadi topik yang akan kita bahas ada ini Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, sebelum masuk ke eksplorasi konsep, saya meminta Bapak Ibu untuk memegang kertas yang saya bagikan. Tetapi tidak semuanya memegang kertas ya, hanya berpasang-pasangan. Itu pernah di kertas ini.
Yang memegang kertas silakan menggenggam kertas tersebut ke dalam tangan. Oke, jangan apa-apa, digenggam saja tangannya. Kemudian yang tidak memegang kertas berusaha untuk merayu atau meminta. Masih pakai dong. Iya, langsung diberikan. Oh, langsung diberikan kepada temannya. Oke ya, jadi Kecuali kecuali Kalau ke BKB ya. iya, misalkan yang dipegang itu adalah benda berharga, kira-kira Bapak Ibu dengan rela nggak memberikan barang tersebut kepada orang lain sekuat orang tersebut merayu atau memetik atau memaksa Bapak Ibu untuk memberikan? Tidak, ya. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya Bapak Ibu ya, bahwa ternyata posisi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa dipaksa oleh orang lain untuk mengikuti apa yang dia inginkan, karena yang mengetahui, yang bisa mengontrol diri kita yaitu diri kita sendiri. Jadi setelah permainan tadi, kita bisa memberi pertanyaan, apa Bapak Ibu dengan mudah membuka kepala tangan Bapak Ibu? Terus kemudian apakah Anda tetap menutup dengan kuat kepala tangan Anda? Terus apa alasannya melakukan hal tersebut? Dalam kegiatan ini sebenarnya siapa yang memegang kembali atau kontrol membuka dan menutup kepala? Yaitu yang memegang kertas tersebut. Jadi yang memegang kontrol ya diri kita sendiri. Nah, seperti Dr. William Glasser dalam kontrol teori mengatakan bahwa ilusi guru dalam mengontrol murid itu pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Dimana sebenarnya dalam keseharian kita kan terpacu sama kurikulum ya Bapak Ibu ya. Jadi mau tidak mau kita tidak bisa membebaskan anak, kecuali kalau kita sudah masuk ke kurikulum yang baru. Kalau menurut saya di kurikulum yang baru ini materinya tidak terlalu banyak seperti ke-13 Bapak Ibu. Jadi produknya, terus prosesnya, kontennya itu bisa didiferensiasi berdasarkan kebutuhan dan minat belajar murid. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk membaca, di mana orang dewasa itu menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Di mana terkadang ketika siswa mendapatkan pelanggaran, kita kan secara tidak sengaja memberi dia hukuman, ya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata itu sifatnya jangkanya jangka pendek, karena motivasinya bukan internal lagi tapi motivasi eksternal. Jadi dia berupaya biar tidak mendapatkan hukuman, bukan karena dia berpikir kalau dia tidak melanggar itu saya akan jadi orang yang seperti apa, seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, di mana penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut, tetapi juga tidak akan bertahan lama. Jadi kadang ada anak berbuat kesalahan, kita kan membujuknya untuk tidak melakukan hal tersebut lagi ya. Tapi ternyata hal itu tidak bertahan lama. Dan bagaimana sih nanti biar bisa bertahan lama, nanti kita bahas bersama-sama di sini. Nah, seperti yang dikatakan oleh Stephen, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Bagaimana Anda melihat dunia, berpikir tentang manusia, dan mengubah paradigma, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Jadi nanti di sini saya akan diskusi ya Bapak Ibu. Jadi ini menciptakan lingkungan yang positif itu adalah tugas kita sebagai pendidik Bapak Ibu. Dimulai dari terciptanya kebiasaan baik, muncul nanti kriteria karakter yang baik, sehingga kalau sudah terbentuk karakter yang baik akan muncul budaya positif, di mana budaya positif itu adalah nilai-nilai dan keyakinan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berbudi pekerti baik
cerdas, berkarakter, dan tumbuh sesuai potensi masing-masing. Nah, di kelas saya sudah mulai terbentuk ya Bapak Ibu, jadi kebiasaan mulai menciptakan sebuah kebiasaan baik dengan cara membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dimulai siswa untuk membuat kesepakatan berdasarkan apa yang menjadi keinginannya di dalam kelas. Terkadang kan di dalam kelas itu ada anak yang gaya belajarnya auditori, jadi dia lebih suka meskipun ada teman yang berisik dia masih bisa konsentrasi, tapi ada anak yang visual, dia tidak bisa kalau ada anak yang berisik. Ada lagi yang gaya belajarnya adalah kinestetik, dia suka bergerak, entah menggerakkan tangannya untuk memukul meja atau dan sebagainya, itu bisa mengganggu pembelajaran. Makanya kita buat kesepakatan belajar seperti itu. Kalau sudah membuat kesepakatan belajar dan disepakati, kemudian diyakini, akhirnya akan tercipta karakter yang baik. Kalau sudah terbentuk karakter yang baik itu akan tercipta budaya positif. Jadi tanpa kita memaksa anak untuk melakukan itu, mereka sudah terbiasa karena sudah merasa itu suatu hal yang mereka ciptakan, kemudian mereka sepakati, kemudian mereka yakini bahwa hal tersebut sudah menjadi kesepakatan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tujuan dari disiplin positif itu menanamkan motivasi pada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu dari motivasi intrinsik dari dalam. Seperti Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasinya bukan dari orang lain tapi dari diri sendiri. Kalau motivasinya dari diri sendiri sudah jelas bahwa motivasi itu ada dalam dirinya. Jadi jangkanya bukan jangka pendek lagi tapi jangka panjang. Nah, sedangkan di dalam kurikulum Merdeka sekarang juga diketahui bahwa kalau sudah terbentuk disiplin positif akan nilai-nilai kebajikan ya, atau nilai-nilai universal seperti yang terlihat pada profil pelajar Pancasila. Jadi P5 itu adalah sebenarnya wujud dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara 100 tahun yang lalu, bahwa beliau itu mengatakan bahwa disiplin positif itu dari diri siswa itu sendiri. Nilai-nilai kebajikan itu muncul dari siswa itu sendiri. Apa saja sih nilai-nilainya? Yaitu P5 itu mandiri, kemudian tanggung jawab, kreatif, inovatif. Itu muncul dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Kalau sudah muncul nilai-nilai itu dalam dirinya, akan muncul motivasi internal sehingga terciptalah disiplin positif. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan kelas atau sekolah kita ya Bu selama ini, bahwa tindakan terhadap suatu pelanggaran itu umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi kita harus bisa membedakan apa hukuman, apa konsekuensi. Seperti misalkan seperti ini. Nah, ini hukuman ya. Hukuman itu bisa mengakibatkan anak-anak itu merasa menyakitkan, itu harus terjadi. Misalkan hukuman fisik, hukuman verbal, kemudian tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Misalkan dia dihukum secara fisik ya, misalkan sama guru A. Kalau ketemu sama gurunya kan karena sudah memiliki timbul rasa marah, itu ketemu itu males nyapa gitu Ibu ya. Jadi menimbulkan rasa tidak nyaman sebenarnya efek hukuman itu. Yang ketiga, perilaku pasif agresifnya jadi meningkat. Jadi sebenarnya dia memiliki kemampuan, tapi karena mungkin sudah dicap sebagai anak yang tidak baik, jadinya
semakin agresif dan menjadi anak yang pasif ya, tidak mau menunjukkan kelebihannya lagi. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid itu takut ya, jadi takut salah, cemas gitu karena dia sudah mendapat label itu bahwa mungkin sering dapat hukuman atau tidak pernah mendapat hukuman, sekali dapat hukuman itu adalah hukuman yang menyakitkan, jadi mendapatkan trauma yang berjangka panjang. Kemudian guru menyalahkan dengan mengkritik, menyindir, merendahkan seperti wah sudah biasa rekuk penyanyi nakal seperti itu, padahal kita harus cari tahu latar belakang yang menyebabkan dia melakukan pelanggaran itu apa. Kemudian dampak pada murid jelas mereka marah ya, kesal, merasa bersalah, rendah diri, kemudian bisa mengasingkan diri, dan ternyata efek hukuman itu menyebabkan identitas gagal ya Bapak Ibu ya. Jadi hukuman itu ternyata selama ini saya sendiri mungkin juga sebelum melakukan pendidikan ini secara tidak sengaja juga sering melakukan hukuman, baik secara verbal ya Bapak Ibu ya, karena kadang secara manusiawi kita kesal ya Bapak Ibu ya. Nah nanti kita ke depan akan belajar itu Bapak Ibu, pembelajaran sosial emosional. Jadi kalau kita marah secara tidak langsung ya, mungkin ada yang mempengaruhi kita sebelum masuk kelas, misalkan kita lapar atau di jalan kita mengalami hal yang tidak baik sebelum masuk sekolah ataupun sebelum masuk kelas mendapatkan hal yang tidak baik, otomatis emosi kita di dalam kelas juga tidak baik. Nah bagaimana sih kalau hal tersebut terjadi? Kemarin saya masih saja segar ya, baru aja belajar tentang materi itu. Jadi kalau kita mengalami hal tersebut, kita bisa melakukan refleksi seperti tadi Bapak Ibu. Kita memejamkan mata sebentar, mengajak anak-anak untuk mendengarkan musik selama 1 menit, atau bisa ibu keluar sebentar bilang Bu Tias sedang marah, Bu Tias mau sedikit menenangkan diri 5-10 menit di kantor, kemudian kembali lagi. Ingat lagi ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak bisa mengontrol emosi kita, otomatis hal yang keluar juga tidak terkontrol ya Bapak Ibu ya. Otomatis identitas gagal. Jadi kita tidak memberikan anak pelajaran ya, tidak menerapkan disiplin positif, tapi identitasnya gagal. Yang kedua konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi. Perbedaannya kalau hukuman itu kan sebenarnya tidak harus terjadi, tapi kalau konsekuensi jelas harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek ini. Jadi konsekuensi itu berbeda dengan hukuman tadi. Penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi secara terus-menerus dari guru. Jadi kalau konsekuensi kita mengevaluasi hasil hukuman tersebut ya. Kemudian membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi ya. Jadi dampaknya kehilangan hak waktu jeda seorang diri ataupun penahanan ya Bapak Ibu. Oke, itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, di sini saya mau tanya Bapak Ibu ya. Kira-kira yang nomor 1 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman ya Bapak Ibu ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman, konsekuensi? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Bapak Ibu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak menjawab pertanyaan, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi ya. Jadi itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah nanti kita cari tahu lebih lanjut bahaya dari hukuman ya Bapak Ibu.
Nah, di sini ada restitusi. Jadi restitusi ini adalah solusi terhadap sebuah pelanggaran. Jadi restitusi itu kita memberikan pilihan. Jadi tidak membujuk, tidak menghardik, tidak memaksa, tapi kita memberikan pilihan, menawarkan pilihan-pilihan terkait kasus yang sudah terjadi. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jadi tidak ada hukuman ya Bapak Ibu, karena kita sudah merdeka, tidak boleh ada hukuman. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi anak mendapatkan kekuatan ya Bapak Ibu. Murid belajar bertanggung jawab. Ya, guru menyebutkan keyakinan kelas dan membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Dampaknya murid tidak kehilangan waktu, namun mereka bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi kalau hukuman tadi dalam jangka waktu pendek karena mereka mendapatkan pelanggaran tersebut, jadi tidak secara internal motivasinya. Jadi apa yang misalkan saya nggak masuk kelas gitu ya, karena saya pengen ke kantin gitu. Paling mereka cuma berpikir motivasi secara ekstra, paling nanti saya dihukum, hukumannya paling seperti ini. Jadi motivasinya bukan lagi dari dalam, bukan lagi yang membuat mereka lebih baik saya mendengarkan pelajaran dari saya daripada saya di kantin, seperti itu. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka ketika kembali itu menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ketika murid bersalah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid itu berefleksi. Jadi tanya jawab Bapak Ibu ya. Nanti saya beri contoh, saya sudah melakukan penerapan restitusi disiplin positif ini Bapak Ibu. Kemudian disiplin pendekatan restitusi itu tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi tidak ada hukuman, karena tidak ada hukuman. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi kembali lagi bahwa kita sebagai pendidik itu kodratnya hanya menuntun siswa. Jadi kembali lagi kalau mereka berbuat kesalahan, kita hanya memberitahu dampak negatif dan positifnya apa. Posisi kontrol ada dalam diri anak tersebut, tetap jadi dia tetap memilih, mau memilih ke yang tidak baik itu atau tetap memilih yang baik, itu hak mereka. Kita sebagai pendidik hanya menuntun mereka untuk memilih hal yang baik, tapi kalau mereka tetap memilih yang tidak baik, itu menjadi hak mereka. Jadi kita tidak bisa memaksa. Jadi kita hanya menawarkan solusi-solusi sehingga timbul motivasi dari dalam dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas. Jadi ini sudah saya terapkan di kelas Bapak Ibu. Jadi ada anak yang suka rame ya, tapi ada anak yang tidak suka mendengar temannya rame. Jadi ketika saya minta anak-anak membuat kesepakatan kelas, mereka menulis itu di kertas, kemudian mereka menempelkan di dinding ya, di papan tulis, kemudian saya bacakan. Jika memang disepakati akan saya tempelkan. Jadi di kelas 7A itu sudah tercipta Bapak Ibu keyakinan kelas. Jadi kalau mereka melanggar ya berarti mereka tidak meyakini kelas kesepakatan yang sudah disepakati. Jadi keyakinan kelas itu dibuat untuk fondasi atau arah tujuan kelas. Jadi kita belajar untuk membangun sebuah, kita belajar kepemimpinan dari tingkat yang paling rendah Bapak Ibu. Kalau saya wali kelas berarti saya memimpin kelas nih Bapak Ibu. Nanti di kelas pun juga sama anak-anak, ketua kelas berarti dia memimpin teman-temannya, kan seperti itu ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan ya, menentukan visi dan misi dari sebuah institusi sekolah. Jadi karena anggotanya siswa, selain membuat kesepakatan kelas, saya menulis mimpi dan harapan. Jadi apa yang menjadi mimpi dan harapan mereka di sekolah. Nah, apa sih contoh-contoh keyakinan kelas ini? Boleh dilihat. Yang pertama, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas,
senantiasa membantu dan sebagainya. Yang penting kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu dibuat atas dasar kesepakatan bersama. Oke. Nah, ini langkah-langkah yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Sampai gak takut. Nah, yang pertama bentuk kelas impian mereka itu seperti apa ya. Jadi yang pertama mereka kepingin kelasnya seperti apa. Kalau misalkan di kelas 7A itu kepingin kelasnya sedikit lebih dingin dan harum karena dekat dengan kamar mandi. Jadi saya memberikan penawaran-penawaran bagaimana kalau diberi setelan dan sebagainya biar lebih harum. Kemudian membeli kipas lagi gitu, seperti itu. Kita memberikan penawaran-penawaran untuk menciptakan kelas impian. Jadi setiap kelas itu kalau misalkan nyaman ya, pasti kelas itu akan membuat anak betah kan ya Bapak Ibu. Akhirnya pembelajaran menjadi lebih nyaman. Begitu. Kalau kelasnya sudah tidak nyaman, terus anak juga tidak bisa kondusif, dalam arti tidak bisa membuat kesepakatan di kelas bagaimana disiplin positif di kelas itu bisa tercipta Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi setiap anak yang melakukan pelanggaran itu kita harus mencari tahu latar belakangnya berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Mungkin ketika dia melakukan kesalahan di rumah kurang mendapatkan kasih sayang, karena memang kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang, bertahan hidup, rasa menerima, kemudian kebebasan, kesenangan ataupun penguasaan. Misalkan ada anak di dalam kelas itu memang suka menguasai ya. Jadi kalau dia tidak menguasai di kelas itu, dia tidak mendapatkan kebutuhan itu. Jadi memang dia melakukan itu karena memang dia membutuhkan kebutuhan itu. Jadi pengen menguasai kelas gitu. Jadi akhirnya terjadilah pelanggaran. Kemudian bisa terjadi kesenangan karena senang aja membuat pelanggaran dan sebagainya. Yeah. Dan yang dihindari usia anak kemarin. Oke, sebentar ya Bu ya. Yang selanjutnya ini jadi karena tadi kan masuk ke restitusi. Jadi kita mencari solusi atas pelanggaran dengan memilih restitusi. Jadi bukan menghukum ya. Jadi kita menggunakan restitusi. Ya, restitusi tadi menciptakan kondisi yang baik. Jadi ketika dia kembali ke kelompoknya sudah menjadi lebih baik. Jadi kita memilih posisi kontrol dulu. Jadi posisi kontrol itu ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi kalau penghukum ya memang kalau ada anak bersalah kita sering menghukum ya, baik verbal maupun fisik. Nah itu berarti posisi kontrol kita sebagai guru adalah penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah ini nyindir-nyindir, bukan menghukum ya, dia tetap tapi membuat siswa secara tidak langsung merasa bersalah. Kemudian teman ya, menjadikan dia sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kita bahas satu-satu. Nah ini posisi kontrol penghukum ya. Jadi ada hukuman fisik dan verbal, di mana orang-orang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Seperti guru bilang, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, nggak pernah ngerti atau dasar dan sebagainya itu ya. Berarti posisi kontrol kita masih berada di penghukum. Iya. Selanjutnya ini pembuat rasa bersalah. Nah posisi ini guru suaranya tidak keras ya, hanya suaranya lembut, tapi membuat siswa itu merasa bersalah karena menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa
merasa tidak nyaman. Mungkin gurunya memutuskan untuk diam atau keluar dari kelas. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi akhirnya mereka bahasa Arabnya tuh seudon sama gurunya ya, karena gurunya tiba-tiba diam atau tiba-tiba berkata lirih ya, kamu tuh bagaimana sih nak? Nah misalkan seperti itu, akhirnya membuat anak itu merasa bersalah seperti itu ya. Dengan kata-kata seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang kamu tahu kamu berbuat begini? Ini berarti posisi kontrol kita masih berada di membuat rasa bersalah. Selanjutnya posisi kontrol sebagai teman, ya Bapak Ibu. Nah ini saya dulu sepertinya masih berada di posisi ini, di mana guru tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol dengan persuasi, ya, mengajak. Nah, jadi posisi teman pada guru ini bisa negatif, bisa juga positif ya Bapak Ibu. Kalau posisi kontrol kita sebagai teman, akhirnya murid kurang menghargai kita, ya Bapak Ibu ya. Jadi saya pikir Bapak Ibu teman saya, akhirnya murid kan berkata seperti itu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Ibu selama ini. Jadi posisi kontrol teman itu seperti itu. Kemudian posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini, memantau berarti mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, jadi pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau atas perilaku seseorang. Jadi dia berbasis data, ya. Jadi kalau mengeksekusi pelanggaran itu dia sebagai pemantau. Jadi misalkan ada anak yang berbuat salah, dia tulis dulu. Misalkan ada si A membuat kesalahan, dia tulis 1. Nanti lagi kalau misalnya 2. Jadi pemantau itu tidak langsung mengeksekusi, tapi memantau dulu korban, memantau dulu anak yang membuat pelanggaran. Sampai berapa kali baru dipanggil seperti itu. Jadi dia pasti menggunakan ini stiker, slip catatan dan daftar cek. Nah, untuk posisi kontrol yang paling sempurna adalah posisi manajer ya Bapak Ibu. Jadi untuk 1, 2, 3, 4 itu posisi kontrol guru memang, tapi yang paling sempurna adalah ini, dimana posisi kontrol seorang manajer ya Bapak Ibu, dimana ketika ada anak yang berbuat bersalah, guru itu mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi posisi manajer ini siswa diajak berdiskusi untuk mencari solusi atas permasalahan. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi sebelum saya melakukan pendidikan ini, saya juga masih merasa berada di posisi bawah ya Bapak Ibu ya, posisi teman dan pembuat rasa bersalah ya. Jadi saya juga masih berusaha untuk berada di posisi kontrol ini. Memang sulit ya Bapak Ibu, tetapi kasus yang terjadi kan ada yang ringan, ada yang berat. Kalau yang berat itu kita mungkin sudah tidak bisa lagi menggunakan posisi kontrol manager. Bahkan kita juga bisa mengembalikan ke orang tua, bahkan bisa memanggil pihak kepolisian kalau sudah sangat berat kasusnya. Tapi kalau kasus-kasus yang ringan mungkin masih bisa ditangani oleh sekolah dan masih menjadi ranah sekolah, mungkin kita masih bisa berusaha untuk berada di posisi ini ya Ibu, posisi manajer, seperti terlambat sekolah dan sebagainya gitu. Nah ini praktik penerapan restitusi yang sudah saya lakukan. Ada 2 skenario. Yang pertama ada anak kelas 7A David yang terlambat datang ketika saya sedang mengerjakan, menerangkan. Yang kedua Nuril ya, tidak melaksanakan piket kelas ya. Jadi ada 2 anak yang melakukan pelanggaran.
Ini kasus yang pertama. Nah, skenario kasusnya dia datang terlambat sekolah ya. Kemudian saya melakukan segitiga restitusi. Bukan nggak ada tata tertib ya Bapak Ibu, cuman kita membuat kesepakatan minimal di dalam kelas terlebih dahulu seperti itu. Jadi bukan membuat peraturan yang kita buat, tapi atas kesepakatan kelas. Jadi memberi kesempatan anak untuk mengungkapkan apa yang kira-kira menjadi kegundahannya. Misalkan ini untuk perubahan kelas Ibu. Jadi kalau untuk sekolah sepertinya ya tetap terpacu pada sistem ya Bapak Ibu. Okay. Mungkin untuk ini solusinya, maksudnya untuk mengeksekusi hukuman itu, jadi tidak menggunakan secara verbal maupun fisik, tapi menggunakan segitiga restitusi. Jadi kita masih berusaha, kita belajar sama-sama Bapak Ibu untuk menuju ke arah sana. Memang saya sendiri juga merasa memang tidak mudah, terlebih posisi kontrol kita selama ini dia berada di mana. Kalau saya tadi berada di membuat merasa bersalah dan sebagai teman. Nah, yang mengetahui posisi kontrol kan jenengan sendiri nggih. Kira-kira posisi kontrol saya selama ini untuk menangani sebuah masalah itu ternyata ada di posisi ini gitu. Jadi kalau memang masih bisa menuju ke arah manajer, ayo kita sama-sama menuju ke sana Bapak Ibu. Ini berarti kurikulum merdeka ini dalam hal ini ya, itu hanya untuk kelas ya, bukan untuk sekolah secara umum. Jadi apa tadi namanya, kesepakatan kelas itu, keyakinan kelas itu dibuat setiap kita ngajar. Awal pembelajaran Pak. Awal pelajaran. Okay. Artinya setiap guru berbeda. Monggo. Kalau mau setiap mapel membuat kesepakatan di monggo. Kalau saya di kelas ini masih wali kelas tuh. Nggih, masih wali kelas. Jadi kelas 7A kan kita berusaha untuk membangun kelas impian ya. Nanti monggo kalau tingkatnya ke sekolah impian ya. Tapi kalau dari skala yang kecil kita membangun kelas terlebih dahulu gitu. Berarti hasil kesepakatan taruhlah dari wali kelas dengan
kelas itu harus disampaikan ke guru yang mengajar di kelas itu atau Saya seperti ini Pak, jadi saya tempel di kelas. Seperti ini. oh, gitu ya. Iya, jadi saya buat kesepakatan kelas yang sudah disepakati oleh anak-anak. Yang sebelumnya saya kasih post-it ini aja, kemudian saya tempel di papan tulis. Kemudian dari sekian banyak masukan dari teman-teman, mana kira-kira kesepakatan yang disepakati. Kemudian mereka berjanji untuk tidak melanggar dan mereka sudah membuat ini berjanji untuk tidak ada yang menghukum. Jadi misalkan ada yang melanggar tidak boleh ada yang menghukum, tapi meyakini bahwa ini adalah kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Seperti tadi video yang sudah saya jelaskan tentang David yang terlambat ya. Jadi orang membuat kesalahan itu wajar Pak. Ya, jadi manusia itu wajar melakukan kesalahan, tapi dalam perjalanannya kita harus berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi kita belajar bersama-sama untuk memperbaiki kesalahan itu jika mau memperbaiki. Jadi makanya saya tempel di kelas ini kesepakatan kelas ini karena berdasarkan hasil kegundahan teman-teman anak-anak ya. Contohnya ada yang tidak pernah membayar kas, jadi akhirnya membuat kesepakatan selalu membayar uang kas. Kemudian ada yang tidak boleh merundung teman karena meskipun sudah ada deklarasi itu ya Bapak Ibu, tapi secara spontan itu masih sering terjadi. Kemudian kenapa nih? Sebenarnya untuk kurikulum merdeka itu bukan untuk saya ya, bukan dari yang tadi seperti tadi yang saya lihat waktu kesepakatan misalnya cara konsentrasi masing-masing anak itu kan beda-beda. Itu mau kan ada yang bisa belajar dengan kotekan, ada dengan belajar dengan diam. Nah, kesepakatannya mana di situ? Terus bisa atau merubah anak-anak yang misalnya dengan cara belajar misalnya Harus masing-masing individu. itu kok dirubah dengan kesepakatan yang gimana yang menjadikan anak-anak Kira-kira seperti apa kesepakatannya? kesepakatannya kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan atau Ya, jadi kalau di kurikulum merdeka itu kan ada 3 diferensiasi ya Bu ya. Diferensiasi konten, proses, dan produk. Jadi sebenarnya kegiatan yang sudah dilakukan sekolah kan sudah mendiagnosis siswa secara kognitif. Ya, jadi membedakan anak berdasarkan gaya belajarnya audi, kines, sama visual. Nah, sebenarnya dalam pembelajaran pun harusnya didiferensiasi lagi kalau merdeka itu Bu. Jadi ada diferensiasi lagi. Ya, kalau saya ini masih berusaha ke situ ya Bu ya. Jadi setelah didiagnosis satu sekolah kan Bu, tetap di kelas kan dicampur 3 gaya belajar itu. Nah, itu saya sebagai guru bahasa Indonesia mendiagnostik dulu siswa berdasarkan kemampuan gaya belajarnya itu tadi, dikelompokkan. Sebenarnya seperti itu Bu kalau kurikulum merdeka. Jadi kalau sudah dikelompokkan berdasarkan gaya belajar dan kemampuannya, nanti mereka kan tidak merasa terganggu karena sudah dikelompokkan berdasarkan kelompoknya. Seperti itu. Jadi contohnya kalau kita benar-benar menerapkan kurikulum merdeka itu, kita sebenarnya tidak terlalu banyak beda. Kalau dulu K13 terus saya tanyakan itu kan adalah membuat kesepakatan sih. Memang gaya belajarnya seperti ini, Iya. gaya belajar seperti itu nanti dibuat supaya tidak ganggu ini itu, terus dibuat kesepakatan gimana supaya anak ya tetap bisa. ya itu tadi contohnya kayak yang tidak boleh berisik kan, anak yang suka mendengarkan kan masih bisa memahami, tapi yang visual kan tidak bisa. Nah, itu kan dilihat lagi di kelas itu lebih banyak yang visual apa lebih banyak yang audio. Kalau kemarin saya memilih untuk tidak boleh berisik di kelas karena lebih banyak visual Bu di kelas 7A. Yang kines tidak seberapa, jadi yang kines saya letakkan di sebelah dekat jendela 7E, sebelah sini ya berarti ya, sebelah sini. Kayak anak-anak yang suka kotean, pandu dan teman-teman itu. Jadi kesepakatan ini dibuat karena lebih banyak yang tidak suka berisik gitu. Mungkin tidak akan bisa memenuhi semuanya. Jadi mungkin anak-anak yang biasanya kotean ketika melihat kesepakatan itu berusaha untuk
berusaha untuk diam karena sudah disepakati, karena lebih banyak polling yang memilih untuk tidak boleh berisik itu tadi gitu. Jadi ya ini kesepakatan kelas yang sudah dibuat gitu. Karena itu Mbak ya, Oke. tidak boleh keluar saat sampai kosong. Terus itu pantaunya gimana? Kadang-kadang anak-anak kan kalau banyak jam kosong kan banyak yang keluar. Nah ini kesepakatannya dibuat oleh anaknya cowok-cowok Bu malahan di kelas 7A, karena yang cewek-cewek itu biasanya berkaca di kamar mandi cowok. Kan saya sudah sering bilang kalau berkaca itu jangan di kamar mandi cowok, takutnya ada anak laki-laki yang masih membenarkan. Nah itu terus posisinya ada anak yang berkaca, makanya di kelas saya itu kemarin juga membuat kesepakatan untuk urunan beli kaca Bu, biar tidak yang cewek-cewek itu berkaca di kamar mandi cowok. Nah itu yang cowok-cowok itu entah merasa cemburu atau merasa gimana gitu ya. Intinya itu yang cowok-cowok itu malah ramenya di dalam Bu, kalau nggak ada jam kosong, malah yang keluar itu banyak anak ceweknya. Makanya yang pandu itu kesel, nggak tahu katanya si pandu itu ada yang ditertarik tapi nggak ini gitu loh Bu. Ya akhirnya membuat yang cewek-cewek itu Bu kalau jam kosong tuh sering keluar gitu. Terus ternyata ada beberapa anak cewek yang juga tidak keluar, yang keluar tuh hanya anak yang endel-endel kayak Vira dan sebagainya itu. Dampaknya juga sekarang anak-anak itu pada bawa Kaca. cara lawan barang macam-macam. Mungkin Ya, kalau- solusinya kan gede nih Mas. Apa itu salah satu Merdeka. Merdeka. Oh, kalau saya enggak Bu, jadi kalau saya rencananya mau urunan beli kaca untuk ditaruh di kelas. Nah itu kesepakatannya. Yang berkaca kan hanya beberapa anak. Cowok itu ngene kamar mandi laki-laki. Iya. Antri. Antri, terlebih yang perempuan Pak, kan sebelahnya pas di kelas 7A itu sebelahnya kamar mandi cowok. Jadi meskipun kadang buang sampah kan itu ada anak laki-laki yang masih membenarkan celana gitu loh. Maksud saya tuh takut saya. Nah akhirnya ada hal-hal yang tidak sengaja terjadi gitu. Kemudian sebelahnya kamar mandi kan juga bau. Nah itu juga diprotes juga sama anak-anak saya, makanya di kelas itu minta dikasih pengharum. Nah itu juga berdasarkan kesepakatan kelas. Yang penting Bu Tias ingin menciptakan kelas yang menjadi impian kalian itu kelas yang seperti apa. Yang masih belum saya kesampaian itu AC Bu, minta beli AC. Kan tidak memungkinkan kalau membeli AC ya Bu ya. Jadi Ini kurikulum merdeka ini kan sampai saat ini kan sampai kelas 7. Nah, ini kan ngajar di kelas 8 juga. Enggak, maksudnya ketika yang seperti ini kesepakatan Diterapkan di kelas 8 juga. diterapkan di kelas yang kelas 8 bisa boleh nggak? monggo Pak, nggih, Boleh sangat ya? boleh, nggih, sangat boleh. Takutnya Beda Ada ini, kurikulum. Pak, ya, Si kafe. Tias. Ini kan nanti kan Iya. kurikulum merdeka itu kan mengajarkan kepada kita para guru untuk bersikap baik kepada murid. Intinya kan itu ya. ya godok-godok. Jadi arahnya Bu Tias mungkin tidak hanya di kelas 7. Tinggal tiga ini. Jadi guru bersikap baik pada murid tidak hanya di kelas 7, mungkin di kelas 8, di kelas 9 seperti yang disampaikan Pak Ani tadi. Itu mungkin itu ya nanti konten. Yang kedua Bu Tias, saya menarik tadi gini. Selama ini kan pembelajaran berdiferensiasi itu kan dari konten, proses, produk. Untuk prosesnya mungkin kita bisa membedakan ini anak-anak suka senang delok, senang mendengar, senang bergerak, bisa. Kalau kontennya itu gimana Bu Tias? Berdiferensi kontennya, materi ya. Ya. Kalau yang pertama tadi masalah penerapan ini ya Pak ya, ini bisa diterapkan di kurikulum 13 juga untuk kesepakatan ini Pak. Jadi karena ini kan kita berpacu sama ini pemikirannya Pak Ki Hajar itu tadi ya, bahwa kita hanya menuntut sebagai pendidik itu, jadi tidak memaksa anak untuk menjadi tanaman yang ingin kita tanam, tapi ya berdasarkan apa yang dia tumbuh itu, jadi bisa digunakan di kelas 8 dan 9. Kemudian untuk diferensiasi konten itu berdasarkan kemampuan anak Pak. Misalkan ini mau saya terapkan di bab 3 di teks prosedur, jadi
setelah nanti ada tes diagnostik. Jadi kan anak-anak kan sudah didiagnosis secara kognitif ya Bu Nova ya, audio, visual sama kines. Nah, untuk di setiap mata pelajaran itu Bapak Ibu, untuk kurikulum merdeka harusnya ada diagnostik non kognitif. Jadi setiap mapel itu mengidentifikasi anak berdasarkan kemampuannya. Nah, untuk yang ditanyakan Pak Muhin terkait diferensiasi konten itu, materinya tidak disamakan Pak Muhin. Jadi misalkan kalau teks fantasi, anak bisa membuat teks fantasi dengan bahasa yang sederhana, itu untuk anak yang low. Nah, seperti itu kontennya dibedakan. Untuk yang middle berarti apa? Misalkan membuat teks fantasi dengan bahasa yang sesuai dengan majas, misalnya seperti sesuai dengan majas dan kalimat langsung dan tidak langsung yang di dalam teks. Kemudian baru yang high yang lebih dari yang middle itu tadi. Jadi materinya tidak disamakan. Jadi memang nanti dalam proses penilaiannya akan sama. Misalkan anak yang low itu 85, yang high 85, tapi berbeda di deskripsi. Jadi 85 dengan kemampuan menulis teks fantasi sederhana, yang middle 85 dengan seperti apa, seperti itu Bang. Satu lagi Bu Tias. Kalau misalkan nanti kita terapkan di kelas 9 misalkan ya, atau di kelas 7, ketika kita berdiferensi konten, terus konten saja, berarti nanti kita kasih materi bermacam-macam, termasuk nanti dalam segi ujian misalkan, oh anak yang high pinter tak kasih 10 soal, anak yang middle tengah-tengah tak kasih 5, anak sing iso tak kasih 2, bisa Tapi gitu. 5 di antara itu mau ya kak ya, maksudnya berdasarkan Ya beda lah, Bobotnya beda. Berarti bisa gini Bu Tias. Boleh. Jadi anak yang high 10 soal, anak yang middle gitu ya. Seperti itu. Terus itu kan ada kontennya. Kalau prosesnya berarti kita menanyakan video, kita menanyakan audio, mari kita 1 jam itu. Nah, ya. Kemarin saya ketika coaching ya Pak, yaitu saya dapat ilmu baru tentang model kayak seperti jigsaw gitu Pak. Jadi kita bisa lihat gitu, anak yang audio kalau sudah ditampilkan video pasti langsung matanya melotot ke audio. Tapi kalau anak yang tidak suka membaca, pasti dia tidak suka melihat, pasti langsung melihat teks. Jadi mana tuh ada yang berbagi praktik baik Bu Ida dari SMP Negeri 2 itu sekarang tuh Bu, kurikulum 13 itu sebenarnya itu menyenangkan kita tuh tidak terlalu banyak bergerak. Kalau dulu kan kelas terlihat anteng, nah itu kan berarti gurunya sukses untuk mengkondisikan kelas. Tapi kalau sekarang itu patut dipertanyakan ya Bapak Ibu, berarti anaknya itu diamnya benar-benar diam atau seperti apa. Jadi kalau ke-13 itu kalau kurikulum merdeka itu anaknya harus aktif, harus pembelajaran itu berpihak pada murid. Rame gak salah ya. Rame diskusi Bapak Ibu ya. Jadi kalau di kelas kurikulum merdeka terus anaknya diam, gurunya diam, nah itu masih dipertanyakan berarti. Tapi kalau sudah banyak melakukan gerakan, ya, jadi anak yang kines juga bergerak, kemudian anak yang audio, jadi kalau yang di SMP 2 itu dibentuk kelompok, kemudian anak yang low ini tadi berarti ini kelasku ya di kelompoknya lo sebenarnya harusnya seperti itu Bu. Jadi nanti di awal pembelajaran itu harus ada diagnostik. Jadi jadi ada anak yang low di matematika belum tentu di bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi setiap pembelajaran itu anak bisa berubah kelompok Bu. Jadi misalkan waktu seni budaya anak yang pinter high itu kita nggak bisa menggambar, jadi di low dari dia, seperti itu. Nah untuk tes Soro ya guruku ya. Ya, makanan aku yang mau kenapa bisa antara humoristik. Misalnya dengan cara apa yang dilakukan dari SMA dan terus gimana? Keberhasilannya itu gimana? gimana sih?
Ya jadi ditugasi opo. Saya sambung gini ya. Di kelas 9A ada nama siswa, ada siswa misalkan kayak Vinsa gitu ya. Vinsa itu high-nya ya gak ketahuan, middle-nya ya gak ketahuan, tapi low-nya mesti. Nah itu kan gitu. Karena kan anak seperti itu ketika kita mendiagnosis tadi repot. Budina ya. Kosanya harus rendah. Jadi diagnostiknya apa? Jadi diagnostiknya itu memang susah ya Bapak Ibu ya, karena diagnostiknya itu berdasarkan pengetahuan kognitif. Jadi berdasarkan soal yang kita beri. Jadi tes diagnostik itu di setiap mata pelajaran itu ada 10. 10 itu kalau kelas 7 diambilkan dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD semester genap 2. Kemudian kelas 6 1 2. Kemudian SMP 2 soal dari kelas 7 bab itu. Sebelum masuk bab materi setiap bab. Jadi ada anak yang bisa bikin teks deskripsi, ada anak yang belum tentu bisa bikin teks fantasi seperti itu. Nanti memang terklasifikasi berdasarkan minat bakat Bapak Ibu. Bisa itu udah dites pelajaran SD Pancasila baru sila-sila Pancasila. Berarti low sekali Bu, berarti bisa masuk ke low. Tapi mungkin kita masih bisa cari high-nya dia di pelajaran apa, kan tidak semua. Ya, kelas berapa itu Bu? Oh, kelas 9. Oke, berarti dia kinas Bu, berarti dia suka bergerak, yang tidak banyak berpikir. Bola-bola. Seperti yang saya kan menarik kepingin tahu ya, barangkali nanti bisa menambah ilmu kepada kita ini ya. Dalam menerapkan istilahnya itu kurikulum merdeka itu, barangkali Bu Tias bisa menjelaskan setiap kali masuk apa yang ialah dilakukan Bu Tias sampai akhir pelajaran. Sementara yang disampaikan Bu Tias tadi kan berdiferensi konten, proses, produk, kan wah kayak sebeda orang jam ngatasi ta. Barangkali pengalaman Bu Tias sih yang bisa menerapkan itu. Kalau saya itu masih berusaha Pak untuk ke konten dan proses. Tapi kalau produk sudah saya terapkan dari bab 1. Memang kan kita masih sama-sama meraba ya untuk kurikulum merdeka ini Pak. Dari segi RPP saja kita tuh masih nerawang-nerawang mana pedoman yang benar itu kan kita juga masih belum tahu. Jadi untuk awal masuk sebenarnya kalau setiap bab itu harusnya didiagnostik dulu. Didiagnostik dulu secara non kognitif secara non kognitif yang 10 soal itu tadi Pak. Nah nanti setelah itu memang dikelompokkan berdasarkan itu, ada kelompok merah, kuning, hijau ataupun kelompok yang lain misalkan merah, melati, mawar atau apa yang sekiranya anak itu tidak tahu apa yang menjadi perbedaan itu. Misalkan kok aku kelompok merah berarti aku bodoh, ini berarti aku low gitu. Lama-kelamaan akan tahu juga Bu Tias. Tapi kan nanti di setiap mapel kan tidak sama Pak. Jadi nanti bisa yang high pindah ke low kan ya bisa. Jadi makanya saran saya jangan pakai warna ataupun angka, mending pakai nama-nama bunga atau nama-nama yang memotivasi mereka lah misalkan. Gitu. Tidak menunjukkan kasta. Pokoknya jangan terlihat. Berarti anak nggak diberitahu. Ini nggak ini merah ini loh. Boten. Iya. Nah, memang gini Pak, kelemahannya ketika diskusi kelompok yang lo ini pasti akan selesai duluan karena tugasnya paling sedikit. Ya yang high kan pasti masih lama karena dia tugasnya paling banyak. Misalkan diferensiasi konten. Caranya lagi. Ketika kita membuat kelompok, tadi kan berdiferensi kan sudah dipetakan. Ini low, middle, high. Tapi ketika kita membuat kelompok itu apa dasarnya kita campur.
ada supaya high, ada middle, ada low. Tapi ketika nanti itu kita buat kelompok misalkan ketika presentasi kan low itu kan maju tuh. Seandainya standarnya Pak. Biasanya bukan telo ilo. Oke, ini Pak, gini. Jadi ada model baru Pak namanya TTST. Jadi di kelompok itu terdiri dari anak low, middle, sama 2 high. Ya, low, middle, TTST kalau nggak salah Pak. Saya juga sedikit kurang tahu. Pokoknya hampir sama seperti jigsaw Pak. Jadi dari misalkan teks fantasi ya misalkan ya. Dari teks fantasi itu unsur yang paling gampang apa misalkan cari latar. Oke, anak yang low dia harus cari latar. Jelas pasti bisa kan Pak, latar kan tempat, waktu, di mana ya Bu ya. Yang low sampai suruh nyari latar. Kemudian yang middle apa misalkan tokoh dan penokohan itu kan gampang ya. Baru nanti yang anak high cari temanya, kemudian alurnya, cari ringkasan ceritanya yang high. Nah setelah itu mereka bertukar, jadi bertamu. Anak yang kinestetik pasti langsung berdiri. Misalkan dalam kelompok itu siapa yang mau bertamu ke kelompok lain, pasti anak yang kinestetik pasti langsung berdiri. Saya Pak, saya Bu, gitu. Nah, bertamu itu untuk bertukar hasil diskusi dengan kelompok lain. Nah, seperti jigsaw, tapi namanya sekarang TTST saya juga masih belajar sih Pak itu. Nah, nanti presentasinya semua presentasi Pak, yang low ya tetap presentasi, latar yang sudah dicari. Oke, jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 itu tadi. Jadi anak yang low tetap masih bisa bergabung dengan anak yang high. Selama ini kan kita gini Bapak Ibu. Aris yang pinter, anggotanya juga Aris yang gak sudah pinter. Jadi nanti ketika maju Belum mulai. Maaf ya, kemarin di coaching itu saya membahas ini juga. Sebenarnya yang dikelompokkan taruhlah dengan warnanya merah, hijau, kuning, merah menunjukkan low, kuning yang menunjukkan middle, hijau yang menunjukkan high. Itu benar. Sebelum anak-anak kita di materi itu, makanya ada asesmen awal. Asesmen awal sehingga anak nanti dikelompokkan nanti kita yang tahu, karena anak nggak tahu. Karena nanti efeknya nggak efek yang mana dari itu. Cuma mereka semua kelompokkan yang lain juga yang kelompokkan. Kita tahunya mungkin. Nah nanti kita treatment dengan yang tadi diferensiasi apa namanya berbeda-beda yang tujuannya nanti anak sama. Jadi menunjukkan materi yang sama bisa cuma nanti untuk yang merah ini lebih di treatment diperlakukan dengan materi yang ya apa caranya itu iso gitu. Yang ini juga jadi berbeda-beda. Untuk dapat tahunya itu begini, kalau anak mengalami perkembangan kan boleh ya Pak ya, boleh jadi dari biru ke hijau boleh. Yang itu tapi kan buat anak senang kalau dia dari kelompok itu. Kalau misalnya anaknya banyak, saya berani tanya ya, anak bertanya, saya kenapa kok ini enggak? Oh kamu kan nanti kita punya alasan sehingga anak saya pintar lagi. Dan selama itu membuat anak senang. Tapi kalau sebaliknya dari hijau dia pindah merah nggak mungkin tadi dari kuning pindah merah. Nah itu membuat anak down. Barangkali saya tanya juga ke Bu Koni ya, Bu Bias. Ketika Bu Koni membuat tadi dan hasilnya kayak apa ya, pemetaan tadi ya, asesmen awal tadi kan dikasih soal ya. Ngoreksinya untuk menentukan anak itu merah, kuning, hijau. Berarti ngoreksinya ya seketika itu juga. Iya sebelumnya. Kalau yang tujuh kemarin itu Mbak, sudah sehari sebelumnya. Kita belum masuk di hari kita sudah mengelompokkan anak sesuai yang menurut kita pakai data ngasihkan soalnya yang beda. Soalnya beda. Yang pokoknya tujuannya nanti kok iso kabeh materi kok iki. Nah, anak yang kurang dikasih treatment yang sesuai itu terus ditambahin. Pokoknya nanti tujuan anak itu sini bisa. Yang saya tanyakan gini Bu Koni. Katakanlah Pak Ali masuk IPS tahap pertama misalnya peta. Kemudian Pak Ali kan membuat soal untuk memetakan tadi. Untuk memetakan Nah, soalnya enggak kan dikasih soal sama. Dikasih soal 10 Bu Koni ya. Dikasih soal 10 Pak Ali tentang peta. Akhirnya tahu
oh 12 anak hijau, 12 anak kan gitu. Kan seketika itu juga. Ngoreksinya Pak Ali seketika itu juga. Oh gini, kalau yang kemarin ya, saya kan evaluasi kemarin, sehari sebelumnya sudah diberikan lewat apa namanya dihabis setan. Oh, berarti anu tesnya sebelum Iya. Sehingga nggak mengganggu waktu kita dalam yang saya bayangkan itu kasih soal hari itu juga bumi. Terus terus koreksinya seketika itu juga memetakan kamar itu. Iya. Sekolah kita kan Memetakan itu awal, Pak. sekolah kita Di kan awal sudah Pak, di awal pembelajaran dan di awal ajaran. Tapi jadi ada dua, ada yang berkaitan dengan sikap, ada yang berkaitan dengan Tiba ini isi kemerdekaan itu angel ya. Iya. Jadi Jadi tadi balik lagi ke pemikirannya Pak. Sekolah kita kan anu apa diagnosanya kan awal Bu, umum. Iya. Itu kan mapel dewe-dewe. Iya, Itu yang sama itu yang kognitif Bu, Pak. Ya, nanti yang pembelajaran itu yang non kognitif. 10 soal itu. Oke, jadi seru ya ternyata diskusinya hari ini. Kita berikan banyak game. Ya, kalau terdiferensiasi itu kan pembedaan ya. Game. Sebenarnya kita nggak usah terlalu pusing membedakan anak kategori low, high, middle gitu kan. Yang penting kita tahu dan kita memahami kita sendiri yang paham gitu. Nggak usah pusing anak itu pintar, sedang atau tidak atau dikasih merah hijau. Anak-anak sebenarnya nggak boleh tahu. Yang penting kita yang tahu paham. Semisal kita pelajaran pasal, anak yang pintar hafal pasal, tapi yang lo setidaknya Nomornya pasal. isinya pasal itu isinya tentang iki gitu aja gitu loh Pak. Iya. Iya. Kalau saya sih gitu. lain tes digawe TR ya iso. Tujuan. Padha Jawa. Ya, itu kan baca di sini. Jadi yang di license tadi Game. kemarin. kalau menurut saya mending untuk pergantian bab, nah itu dilakukan tes diagnostik Pak. Nah, itu saja. Kalau memang di sekolah, Kalau nyampe di KPR yo bijine yo. Itu kan waktu sama Pak. Nanti kita masih treatment. Saya masih treatment lagi. Jadi kemarin Soalnya juga tete. Bu Koni, soalnya hanya mungkin disampaikan 10. Bu Tes tadi benar. Misalkan Bu Koni bab 1 terakhir, hari ini terakhir. Ya hari ini mungkin 10 menit kita kasih untuk bab kedua. Ya, baru bisa. Kita yang mengatur waktunya Pak, maksudnya kan kita yang di kelas ya. Ternyata kurikulum merdeka itu Banyak kok caranya. membuat kita terbelalak. Iya, terbelalak. Berarti enak gak merdeka ya? Masih terjajah lah Pak. Kalau motivasi kan memang ada dua Bu ya, internal dan eksternal. Maksud saya yang memotivasi internal itu untuk anak yang melakukan kesalahan, bukan untuk mencapai keberhasilan. Tapi dia setelah melakukan kesalahan, biasanya itu kan anak-anak itu kalau dikasih hukuman, akhirnya motivasinya ke motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya. Nanti kalau saya melakukan ini pasti nanti dapat hukuman. Misalnya paling hukumannya disetrap gitu aja gitu kan, berarti dia merasa bahwa kalau mau dihukum tidak masalah gitu. Jadi motivasinya masih secara eksternal, tapi kalau motivasi internal dia sudah merasa bahwa dia tidak mau melanggar itu karena dia tidak mau menjadi orang yang tidak baik. Berarti kan motivasinya jangka panjang, menyadarkan dirinya sendiri itu tadi loh Bu, motivasi internal akhirnya jangka panjang. Berarti kesimpulannya kurikulum merdeka itu gini ya. Memerdekakan siswa itu berarti menjadikan siswa itu apa ya? Membelenggu guru. Bukan maksudnya guru itu api karo siswa, guru butuh sabar karo siswa. Kan intinya kan gitu Bu sih. Tak oleh Padahal tapi Biar jadi orang Pak, jadi orang lewat mana ya? Tumbuh dengan sendirinya. padahal bayangan saya kurikulum merdeka itu kita bebas mau ngajar mau enggak lah. Jadi gini Pak, kalau kurikulum merdeka, makanya kenapa kita ambil kurikulum merdeka? Maksudnya saya juga cari tahu sedikit lah latar belakangnya Pak Nadiem ini kenapa kok mengambil kurikulum merdeka. Ternyata beliau itu
berpacu pada filosofi Bapak pendidikan kita yang tadi, Bapak Kiai Dewantara mengatakan bahwa guru itu bertugas untuk menuntun. Jadi anak itu diibaratkan seperti benih-benih padi itu tadi. Biarkan mereka tumbuh ya jadi padi. Jangan dipaksa anak itu tumbuh menjadi keinginan kita. Misalnya kita kepingin tomat, anak dipaksa tumbuh menjadi tomat, padahal anak itu benihnya padi. Jadi kita hanya menanamkan benih-benih itu tadi, menuntun benih-benih tadi itu tadi, menyesuaikan anak tumbuh berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau kodrat alam itu gini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada anak yang tempat tinggalnya di dekat dengan pesisir. Nah, otomatis jiwanya dia keras, ya kan? Nah, itu bisa mempengaruhi kodratnya anak. Kemudian kita juga mengetahui kodrat zaman ya Bapak Ibu. Jadi perkembangan zaman ini juga membuat guru ini menuntut sesuai kodrat zaman, tidak bisa memaksa anak seperti zamannya kita, tapi ya zamannya dia kan seperti itu. Jadi Manusiakan manusia. manusiakan manusia. Jadi mungkin itu Bapak Ibu, kita berusaha untuk berada di posisi manajer nih Bapak Ibu ya. Kita berusaha, mudah-mudahan berhasil. Satu yang membuat saya itu Yeah. kayak rasa janggal itu. Ketika anak melakukan sesuatu pelanggaran, ya sudah dinasihati, sudah dipanggil ke BK, istilahnya gak mempan. Kemudian kan gini, ya kita sebagai guru hanya mengarahkan, tapi nek arep bendino gak pulang. Ya kita manusia biasa sopan kegeget. Nah, terus apalagi nanti BK sebagai kawangannya ya, orang yang menangani itu. Ketika ada anak satu dikandani, nak ojo ini nak, mana dikasih masukan, mana nak dijuli wong tua, tapi ngono ae. Nah kita kan jadi bukan BK juga manusia biasa. Nggih, Pak. Nah akhirnya kan marah Bu. Jadi kita ketika memanggil anak seperti itu, kita kembalikan lagi ke kesepakatan. Mungkin ketika dipanggil dia tidak, anak saya ya misalnya ke anak kelas 7A. Nah, kita bisa membuat kesepakatan, menawarkan kalau misalnya sama seperti ini nanti sama dapat hukuman dari sekolah karena ini sistem pendidikan, karena peraturan sudah tertulis. Bu Tias minta kira-kira kamu memberikan solusi apa ke Bu Tias biar kamu tidak menjadi seperti ini. Jadi kita menawarkan solusi-solusi saja Pak. Itu manajer Bu, manajer. Jadi manajer itu mengatakan bahwa memang manusia itu melakukan kesalahan itu wajar. Ya, tapi yang tidak wajar itu jika kita mengulangi terus, nah tidak belajar dari kesalahan. Nah, seperti itu. Nah, jadi di posisi kontrol manajer itu tidak ada hukuman. Jadi kita mau menawarkan solusi. Jadi kalau menurut sampean dengan saya melakukan seperti ini, Bu Tias kasih solusi gimana? Kira-kira misalkan kamu berantem dan sebagainya, ya. Berarti yang tadi itu kembali guru kudu sabar, membimbing, menasihati. Kecuali kalau permasalahannya sudah sangat berat ya Bapak Ibu, contoh kayak narkoba, kemudian seperti permasalahan-permasalahan yang membutuhkan pihak kepolisian ya, mau tidak mau kita sudah tidak bisa menggunakan segitiga restitusi, harus dikembalikan ke orang tua. Ada lagi ini kemarin kan sudah dipanggil ke BK ya, ada anak yang ciuman misalkan. Di sini kan sudah tak nasihati, sudah dibawa ke BK, sudah dipanggil orang tuanya. Ciuman mana? Kamu lupa dengan gimana solusinya gimana? Jangan ditanya ini. Gimana kalau gurunya itu mencium? Ditawarkan solusi. Kadang-kadang sulit ya Bapak Ibu ya. Sulit Bapak Ibu, tapi kita berusaha. Kita akan berusaha ya Bu Nova ya. Bu Nova ini semangat sekali loh. Sepertinya berusaha ya Bu Nova ya. Jadi kalau menurut saya sih memang ada beberapa kasus yang tidak bisa diterapkan dengan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi kalau posisi kontrol kita sebagai manajer, kita bisa menggunakan segitiga restitusi jika permasalahan tersebut masuk dalam kesepakatan ini tadi.
alim. Termasuk kepala sekolah itu kudu akhirnya. Harus. Oke, jadi menciptakan budaya Gimana disiplin. kalau ada guru seperti ini solusinya apa gitu ya, tawarkan gitu. Oke, jadi lebih terbuka sebenarnya. Memberikan penawaran-penawaran, jadi bukan membujuk. Jadi kayak Untuk nggak ayo ada kepala tanya sekolah. dia bukan, tapi memberikan penawaran. Jadi jadi bukan membujuk tapi menawarkan. Saya pernah Bu, saya terapkan Oke. di kelas 9A itu kan seperti yang disampaikan Bu Tias tadi, meskipun tidak kurikulum merdeka, saya tawarkan gini, anak-anak tolong buat kesepakatan yang tak taruh di meja guru itu, kertas buram itu, kayak Vincent juga buat kesepakatan Bu. Saya akan masuk terus begitu. Saya akan berbicara Ada sekali. Tapi dalam prakteknya Bapak Ibu, disampaikan Bu Tias tadi, yo alis nambung yo ngono. Aku bilang kesepakatan itu bisa. Ya, Iya. Gini, Saya Pak. akan mengerjakan tugas dulu, tapi Iya, betul sekali. Termasuk Vincent. Pemandangan itu enggak. Gini, jadi mungkin untuk kasus yang seperti itu jika sudah dibuat kesepakatan dibuat seperti ini dulu Pak, biar anak semua sudah tahu dan sepakat. Setelah itu kalau ada yang melanggar lebih baik dipanggil saja, diajak berdiskusi Mungkin ini berdua. masukan wali kelas Bu. Monggo. Makanya ada beberapa hal yang mungkin bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu, tidak hanya untuk yang K13, yang tidak hanya yang merdeka, tapi juga untuk yang 13. K13. Ali, masukan wali kelas. Sampai ganti wali kelas mana tahun ini? Pertama tinggal depan. Iya. Sebenarnya masih ada banyak lagi sih Bu. Jadi di kurikulum merdeka itu benar-benar kita harus tahu posisi emosi anak juga ketika masuk ke dalam kelas. Makanya mungkin anak yang TK biasanya ada stiker emot ya. Jadi misalkan sedih atau mukanya sedang bahagia hari ini, itu guru tahu gitu. Jadi makanya tadi saya waktu membuka kan saya tanya perasaan Bapak Ibu hari ini seperti apa. Wajahnya kayaknya gak tenang semuanya. Tidak tenang, syukur. Makan masalah kemarin. Iya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu ada lagi yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Ini Bu Tias Iya. ya, satu lagi. Ini kan yang tak disampaikan Bu Tias dari awal sampai akhir kan istilahnya itu menggugah kita sebagai guru agar seperti itu ya. Istilahnya kalau bisa seperti itu ya. Tapi kan Harus bisa. Nah, ya, Bisa, prakteknya kan seperti itu, Pak. prakteknya kan kadang-kadang kita mengalami kesulitan untuk melakukan itu. Aku tak cerita, Pak. Yang kedua Bu Tias, jangan-jangan kurikulum merdeka ini kan sudah bagus ya. Sambil bagus nangani anak bagus, tidak ada kekerasan, kesabaran guru dituntut dan lain sebagainya. Nanti 2024 Pak nih, ganti presiden. Ya jelek ngono aja disalahkan ya ora ngerti maksudnya. Enggak, barangkali yang bagus ini nanti barangkali nanti Ya ketika bisa ada jadi. Iya. Kita kan pelaksana. Kita hanya Ya punya tetap harus sekolah jadi guru sini harus bisa terus. Ya jual lagi. Tapi ya ini aja. masuk kungen Bu Dina. Cewek sih belajar kurikulum merdeka, turun sih ganti mana? Jadi gini Pak, mungkin kurikulum merdeka ini dihadirkan karena memang beberapa kasus kan sering terjadi ya, kasus-kasus tindak Pembulian. kemudian guru melakukan kekerasan kepada siswa, kemudian baik verbal maupun fisik ya yang terjadi di Indonesia saat ini. Mungkin ini adalah perkembangan dari kasus yang terjadi. Kemudian Pak Menteri berpikir mungkin kita kembali lagi ke pembelajaran yang sebelumnya, yaitu pada saat Ki Hajar Dewantara memulai pendidikan di Bumi Putra itu, bahwa guru itu menuntun saja tugasnya. Jadi anak itu dibebaskan untuk memilih gitu. Tapi guru ini menuntun sesuai kodrat alam dan zaman. Bapak Ibu ada masukan buat Bapak Ibu ya, yang disampaikan Bu Tias saya teringat oleh Mbak Maimun yang di BAWA itu ucapannya gini ya, guru itu tugasnya hanya mengajar, mendidik, yang membuat pandai itu bukan Bapak Ibu tapi Allah. Eleng-eleng itu ya udah ya sudah lah tugas kita iya, jadi yang membuat pandai itu bukan kita Bapak Ibu. Iya,
Mungkin kalau Bapak Ibu yang mengajar K13 sama kurikulum Merdeka bisa dilihat kok perbedaan materinya sangat jauh berbeda. Sangat sedikit untuk kurikulum Merdeka, tapi anak itu dilihat prosesnya, proses dalam bab itu tadi. Ya, berpihak pada murid itu tadi. Kembali ke situ. Aku ngajar saya Makanya banyak sih Bu yang suka Nah, kalau dulu kan kalau K13 saya banyak Bu materinya. Kalau yang Merdeka ini sedikit. Biasa pulang. Jadi kita berusaha untuk itu dah cek macet Pak Ali. Iya. Saya ngajar di pancet. Saya materi, diskusi, presentasi semuanya pancet Pak. ya, jadi nanti kita berusaha untuk menghidupkan kelas ya Bapak Ibu. Jadi kalau di kelas anaknya diam, nah itu bisa dipertanyakan ini ya. Jadi kurikulum Merdeka itu membuat anak menjadi lebih bahagia dalam belajar. Nggak kan kalau K13 kan biasanya lebih ke teacher center ya Bu ya, karena materinya banyak. Kalau ke K13 ini materinya sedikit tapi pengembangannya yang banyak. Kurikulum Merdeka ya, jadi kalau kemarin saya di pendidikan itu kalau lihat kelas muridnya diam, kalau zaman dulu kan bangga, berarti gurunya bisa memposisikan kontrol kelasnya bagus. Tapi kalau kurikulum Merdeka bisa dipertanyakan, kalau muridnya diam berarti diamnya sesungguhnya atau diam ngerti atau nggak ngerti. Nah gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas monggo. Ini teman-teman ya gratis ngambil minuman ya. Monggo. Ini saya mau minta refleksi ya Bapak Ibu. Boleh diungkapkan perasaan Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan ini seperti apa, kemudian apa yang bisa Ibu dapatkan atau apa perasaannya pun boleh, atau bagaimana kritik dan saran untuk saya juga boleh. Monggo silakan ditulis di post note ini yang akan saya bagikan. Ditulis langsung kok. Kamu pulpen gitu ya. Guru kamu pulpen nyopo. Oh iya. Ini aku. Dikit anu. Tak tulis Kasih langsung. namanya ya Pak ya. Loh, justru saya kecil itu nasihatnya banyak. Tapi radio cocok kalau dari kurikulum Merdeka. Nggak apa-apa, justru itu yang berbeda itu justru. Butias ini yang ditulis ini istilahnya itu kalimat pendek, kalimat panjang. Terserah Pak. Terserah. Masalahnya cilik toh. Nah tulisanku gede-gede. Mau lagi Pak ini. Oh enggak sih, Dak. Perasaan apa yang didapatkan dari Jadi ya saksa oke. Oh, Saya merasa senang. Mereka menjadi kebelalak. Banyak Iki jenenge apa judulnya mengikuti apa lagi? diseminasi. Apa? diseminasi. Tapi diseminasi enggak. Apa? Diskusi. Diskusi. Forum diskusi. Diskusi apa? Judulnya. Bu Fiana ini apa judulnya? Nyata. Aksi nyata. Itu Mbak. Butias berdiferensiasi. Gunung Kulsum. Loh, senengnya urung. Butias, semangat Butias. Kita bahas dulu. Apa ya? Foto. Kita dipegang dulu. Wong kaiso ini. Saya senang, bahagia. Oke, boleh disampaikan Pak Muhin. Iya. Oke, monggo. Bisa. Nah, Setelah saya mengikuti diskusi pagi ini,
Bu Tia, saya merasa bangga, senang, banyak ilmu baru yang saya dapat, terutama tentang ilmu majikan ini. Di mana ilmu ini tadi sebenarnya banyak yang belum saya laksanakan, terutama kita sebagai seorang guru selama ini banyak menghukum siswa, tapi tidak pernah menjadi manajer yang mungkin itu. Terima kasih Pak Muhin. Ya saya juga masih proses kok Pak Muhin. Maksudnya kita sama-sama belajar untuk berada di posisi manajer, karena posisi manajer itu posisi paling sempurna untuk guru, posisi paling ideal untuk guru. Tidak hanya terkait kurikulum merdeka ya Pak Muhin. Meskipun K13 kita boleh menggunakan posisi manajer. Memang sebelum saya mengikuti pendidikan saya juga masih merasa berada di posisi pembuat merasa bersalah. Jadi saya tidak marah, tapi menggunakan kata lirih yang mungkin menyebabkan anak merasa sudah sama saya. Oh, Butis nih kayaknya nggak suka ini, Butis kayaknya marah. Nah seperti itu. Nggak apa-apa, kita berusaha sama-sama untuk berada di posisi manajer. Pak Ali, apa Pak Ali? Refleksi yang bisa disampaikan? Alhamdulillah setelah saya mengikuti aksi nyata Ibu Kulsum, saya banyak mendapatkan banyak hal yang selama ini tidak pernah saya bayangkan. Yowis. Terima kasih Bu Yeti. Terima kasih, dan diskusi ini tentunya dengan Bu Tia sebagai calon guru penggerak. Saya menambah pengetahuan tentang Kumer. Harapan kedepannya Kumer dapat berhasil dengan hadirnya Kumer dekat. Dengan hadirnya guru penggerak bersama dengan pengajar lainnya, Kumer berhasil, anak semakin sukses. Amin. Terima kasih Bu Yeti. Bu Umi. Dengan kurikulum merdeka, kata terbelalak akan tugas. Singkat ya. Siapa lagi yang mau menyamai Bu Dina? Bu Dina apa Bu Dina? Kegiatan hari ini berjalan lancar, dia senang dengan jelas, santai dan menyenangkan, diskusi sangat hidup dan bermanfaat. Oke, ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa di dalam pembelajaran di kelas pun kegiatan refleksi ini sering terlupakan ya Bapak Ibu. Jadi Apa bedanya sama explication? kalau ice breaking digunakan untuk menghadirkan fokus diri ya. Kalau refleksi ini biasanya sering terlupakan ketika pembelajaran. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu, refleksi itu perlu. Meskipun hanya menanyakan ke anak apa perasaannya pada pembelajaran hari ini. Iya. Sederhana aja Bapak Ibu, beli poster seperti ini, setiap anak berhenti sejenak. Refleksi itu kan berhenti beberapa menit untuk menyampaikan apa yang menjadi kegundahannya. Seperti itu. Disampaikan di akhir. Di akhir refleksi Pak. Gurunya kan tuh pakai kertas ini. Iya, Kalau saya beli pakai uang kas Pak, jadi di kelas itu ada. Monggo kalau memang membutuhkan refleksi di kelas, ada di kelas. Jadi berpikir sejenak, tidak harus pakai kertas ini ya Bapak Ibu. Pakai kertas sobekan pun juga boleh. Ciknya ini ada kan? Pak tahu nilainya. Dikaplok. Fisik Pak itu. Ya kita berusaha ya Pak untuk berada di posisi manajer. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, kontribusinya, diskusinya. Terima kasih banyak. Mungkin beberapa bulan ke depan atau beberapa minggu ke depan juga akan ada sepertinya diskusi lagi seperti ini. Siap. Oke, ini terkait budaya positif ya Bapak Ibu. Jadi kita berusaha untuk membuat budaya positif minimal di kelas dulu. Misalkan kita kepengen membuat budaya seperti apa di kelas, kita bisa menciptakan itu karena kita punya posisi kan, kita wali kelas nih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Bisa sedih. Enggak mundur. Oh, tapi Bu Tri mari ini suka sedih mana Bu? Nah, ya kok sedih mundur. Oh ternyata Bu itu enjoy. Enjoy aja Bu. Kalau Putri saya lihat kebahagiaan itu terpancar dari cara duduknya. Gak bisa. Siapa sih iso nirone ini berarti orang bahagia. Bisa coba. Anakku. Nah, Bu Tri, salah nggak pantas. Baik. Asam urat. Oh iya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.